teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kita kali ini. Kita akan melaksanakan kegiatan BKP. Selamat pagi buat semuanya, dan terima kasih juga buat Tuhan karena udah memberikan kita kesehatan dan kita bisa melaksanakan kegiatan BKP. Diharapkan kegiatan kita ini bisa lancar sampai di akhir. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Adakah teman-teman yang bisa memimpin doa? Saya. Baik, kepada Berlian, saya persilakan untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Baik teman-teman, dan kita ada berdoa hari tahun agama doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Berlian yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sekarang, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan BKP? Pernah, Kak. Pernah. Adakah dari kalian yang bisa menyampaikan pengertian apa sih itu BKP? Baik, kepada Kaila silahkan dijelaskan apa itu BKP. Menurut saya, Kak, BKP itu adalah sebuah kegiatan di mana kita itu di dalam kelompok itu saling berbagi, saling mendengar, dan bisa jalan bersama atas masalah yang sedang kita hadapi akibat suatu problem. Iya, benar sekali ya. Jadi BKP itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membantu setiap kelompok membahas permasalahan oleh setiap individu, sehingga bisa membantu sehingga bisa membantu individu itu mengembangkan potensi dirinya. Untuk tujuannya sendiri itu, BKP itu tujuannya menemukan upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Untuk cara penyelaksanaannya, semua diharapkan mampu berpendapat. Yang berpendapat nanti silahkan tunjuk tangan dan tidak ada pendapat yang salah atau saling menyalahkan. Jadi kita di sini itu saling terbuka, saling belajar untuk menerima pendapat orang lain. Jadi di sini buat siapapun yang mau berpendapat itu bebas dan tidak ada judge ya teman-teman. Kita masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu topik tidak selera makan. Topik tidak selera makan ini kira-kira dialami oleh korban KDRT, bullying, pelecehan seksual, dan bencana alam. Menurut teman-teman, apa sih kira-kira faktor yang menyebabkan tidak selera makan pada kejadian keempat tadi itu? Halo? Oke, buat Kaila. Saya sendiri kan itu biasanya saya itu karena banyak yang di sekolah itu terjadi pembulian, Kak. Terjadi pembulian? Jadi yang saya lakukan di sekolah akibat terbuli itu membuat saya tidak stabil juga saat menentukan, sehingga saya tidak selera untuk makan. Oke, baik. Jadi tadi sangat mengganggu saya, Pak. Jadi ketika kamu mengalami bullying itu mempengaruhi kondisi mood kamu ya. Kayak kamu ngerasa sedih, jadi bawaannya tidak selera makan atau kayak malas makan karena mood kamu itu sudah hancur dan mungkin kamu stres ataupun anxiety. Iya, Kak, benar. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya ya, Kaila. Kepada teman-teman yang lain, ada nggak yang pernah merasakan nggak selera makan? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, kepada Nur Fadila binti Hadisata dipersilakan mengutarakan pendapatnya. Jadi Kak, saya tuh pernah ngalamin yang nggak selera makan juga. Mau enak apapun lauknya di rumah saya nggak selera karena waktu itu kejadiannya kayaknya orang tua saya baru cekcok. Jadi waktu itu kayak yang ada di meja makan itu paling mama saya atau ayah saya. Jadi mereka tuh nggak pernah lagi yang namanya waktu kita tuh semeja itu dalam satu meja. Saya sendiri waktu itu sempat hampir sebulanan atau berapa bulan saya nggak selera aja nggak makan karena rasanya
meja makan itu suasananya nggak lagi sama kayak yang saya paling saya nantikan itu adalah ketika saya makan sama. Oke, baik. Terima kasih kepada dia yang sudah mengutarakan pendapatnya. Jadi yang dialami teman kita ini, dia tidak selera makan karena adanya percekcokan di antara kedua orang tuanya di lingkungan keluarga ya. Jadi mungkin mereka tidak pernah atau jarang makan bersama, sehingga dia mungkin merindukan momen kebersamaan atau kedamaian keluarga itu tadi. Tapi ketika dia mungkin merasakan itu, tidak merasakan itu lagi, jadi dia merasa ada yang hilang mungkin dari kebiasaan yang baik itu. Jadi dia mungkin tidak selera makan, karena juga moodnya mungkin kayak ngerasa, kok jadi gini ya sekarang, kayak dia tuh merasa kesepian. Oke, makasih kepada dia yang sudah mengutarakan pendapatnya. Kira-kira teman-teman ada lagi yang mau mengutarakan pendapat? Cukup Kak. Oke, cukup. Baik, kita sekarang masuk ke dampak tidak selera makan. Menurut teman-teman nih, apa sih dampak dari tidak selera makan itu? Apakah itu berdampak ke mentalnya atau berdampak kepada fisiknya? Ada nggak yang bisa mengutarakan pendapat? Oke, kepada Raina dan Berlian. Raina dulu ya. Dipersilakan Raina. Menurut saya dampak yang akan terjadi adalah tubuhnya akan menjadi lemah dan gampang sakit karena diakibatkan tidak selera makan. Juga dia bisa menjadi tidak fokus dalam kesehariannya seperti mengerjakan tugas ataupun lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Raina. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Berlian ya teman-teman. Kepada Berlian dipersilakan. Terima kasih Kak. Jadi pendapat saya juga tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Raina tadi. Tapi dampak dari tidak selera makan itu bukan hanya berakibat pada fisiknya saja, tapi lama-kelamaan akan mengakibatkan juga sakit pada mental dia. Kenapa? Ya karena dia terus-menerus tidak makan begitu. Sudah mengakibatkan sakit, tidak fokus, dan lama-kelamaan mentalnya juga jadi kayak ikut rusak gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Berlian. Adakah yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi? Ya ada Kak. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh Raina dan juga Berlian. Dampaknya itu bisa kepada fisik dan bisa juga dampaknya kepada mental. Kalau kepada fisik, mungkin dia akan sakit, dia tidak fokus dalam aktivitasnya, dan mungkin dia akan mengalami gangguan-gangguan pencernaan juga ya. Pendapat Berlian tadi juga berpengaruh pada mental. Kalau dia sering tidak selera makan dan dia tidak melawan itu, mungkin lama-lama dia akan terbiasa, dan karena kebiasaan inilah mungkin akan menyebabkan dampak-dampak fisik tadi, namun juga bisa menyebabkan dampak mental yang lebih parah, teman-teman. Jadi, dari faktor, penyebab, dan juga dampak yang sudah kita bicarakan tadi, menurut kalian apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tidak selera makan ini? Adakah yang bisa mengutarakan pendapatnya? Oke, kepada Najwa dipersilahkan. Mungkin Kak, apa namanya? Oke, ulang kok, oke. Ulang ya. Oke, adakah yang bisa mengutarakan pendapatnya? Kepada Kayla dipersilahkan. Berdasarkan pengalaman saya ya Kak, kalau misalnya sehabis dimulai itu memang benar ada rasa kayak pasti kita nggak mau makan, merasa semua hal itu berat untuk kita jalani. Tapi balik lagi bahwa yang harus mengubah menjaga diri kita itu sendiri itu harus kita gitu kan Kak. Nggak mungkin orang lain yang harus maksa kita untuk makan. Orang tua kita kan juga nggak tahu apa yang kita alami di sekolah, kita kena bully atau enggak, kita dapat tekanan dari siapa. Jadi harus kita yang sadar akan kebutuhan diri kita sendiri, yaitu salah satunya makan. Kita harus sehat sepanjang hari dengan makan. Jadi menurut saya Kak.
kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kayla yang sudah memaparkan solusi yang kira-kira bisa kita lakukan ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Najwa Syahada. Kepada Najwa, apa sih kira-kira solusi yang bisa kita lakukan? Mungkin Kak, kalau seandainya kita kena bully terus jadi nggak selera makan, mungkin salah satunya kita bisa cerita ke orang tua, biar kita tenang, biar orang tua juga bisa ngasih solusi sama kita. Jadi kita tuh nggak mikir sendiri, nggak stres sendiri buat mikirin kalau kita tuh dibully. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih kepada Najwa. Jadi benar ya teman-teman, kita sama-sama setuju kalau misalnya pendapat Kayla dan Najwa itu benar. Yang bisa merubah itu sendiri tuh harus pertama itu dari diri kita sendiri dulu. Kita harus mempunyai kesadaran bahwa makan itu adalah suatu yang penting karena itu untuk mengisi energi kita yang sudah habis agar kita tidak sakit. Karena makan itu merupakan kebutuhan energi setiap manusia. Untuk pendapat Najwa tadi benar juga, karena kalau misalnya kita memendam semuanya itu sendiri dan tidak berbagi kepada orang tua khususnya, orang tua kita itu nggak pernah tahu apa yang sedang kita alami atau masalah yang kita alami. Jadi kita itu harus bisa bercerita dan terbuka kepada orang tua. Jadi kalau misalnya kita terkena masalah atau dalam kondisi yang tidak stabil, orang tua bisa cepat membantu kita keluar dari masalah itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya. Sekarang kita masuk ke komitmen. Kira-kira dari pembahasan topik tidak selera makan ini, komitmen apa sih yang bisa kita ambil? Ada yang ingin mengatakan? Oke, kepada Kayla dan kepada Kayla dipersilakan. Maaf Kak, tadi sebelum saya teman saya duluan Kak, Nur Fadila saya lihat. Oh iya, tidak tunjuk tangan dia ya. Kepada dia dulu deh. Oke. Nggak lihat saya, kakak yang salah Kak. Oh, maaf. Kepada dia dipersilakan. Jadi komitmen yang bisa saya ambil dari pembahasan kita kali ini tadi yang sudah barusan disebutkan. Pertama sih yang saya sangat-sangat ini itu kalau misalnya kita ada masalah itu setidaknya kita cerita, nggak tahu kalau kita nggak bilang. Terus kalau misalnya yang masalah selera makan ini tadi seperti yang dikatakan Kayla, saya juga setuju. Kalau misalnya kita yang tahu tentang kebutuhan diri kita sendiri. Oke, terima kasih dia. Sekarang kita akan mendengarkan komitmen yang akan disampaikan oleh Kayla. Kepada Kayla dipersilakan. Untuk komitmen yang akan saya tanamkan pada diri saya, hampir mirip dengan Nur Fadila. Hal ini sejalan juga dengan solusi yang saya tawarkan tadi ya Kak, bahwa kita itu harus sadar. Jadi itu saya merasa saya berkomitmen, saya nggak boleh kalah dengan trauma. Saya itu berhak bahagia, saya berhak untuk bangkit dari rasa trauma itu, bangkit dari bully. Oke, terima kasih Kayla. Adakah teman-teman yang ingin mengutarakan komitmennya lagi? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Jadi benar yang dikatakan oleh dia dan Kayla. Pertama kita harus punya kesadaran diri sendiri dulu. Kita harus kuat melawan rasa trauma kita itu. Jadi kita itu harus menanamkan kesadaran yang benar-benar kita bisa sedih, tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan itu yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi diri kita sendiri. Dan juga sekiranya kita nggak bisa menahan itu sendiri, kita bisa cerita kepada orang tua. Kalau kalian tidak punya kedekatan emosional yang kuat dengan orang tua, kalian juga bisa cerita kepada orang-orang terdekat yang kalian anggap bisa dipercaya, mungkin sahabat, teman, ya kan teman-teman. Untuk komitmen itu sendiri, kita sepakati bersama ya, untuk kalau misalnya kita tidak selera makan, kita bisa mengingat bahwa dampak-dampak yang sudah kita bahas itu bisa terjadi, dan juga kita harus mempunyai dan menanamkan kesadaran. Kita sekarang masuk ke BMB 3. BMB 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Ini kan ada 5 poin.
Saya mau satu orang bisa menyampaikan 5 poin ini. Dari mulai berpikir terlebih dahulu. Adakah yang bisa menyampaikan poin berpikir? Oke, Kaila Bilbina dipersilahkan. Baik, Kak, izin sebelumnya di sini saya akan memulai dengan berpikir dimana dari kejadian ini saya berpikir bahwa pembulian itu berdampak besar, salah satunya bagi orang yang sangat ketakutan sehingga dia sampai tidak selera makan gitu Kak. Saya berpikir bahwa jangan melakukan bullying karena bullying itu berdampak besar bagi orang yang terkadang mengandalkan di pelaku itu mungkin hal yang menyepelekan, hal yang terlihat sepele. Tentu bagi orang lain itu ucapan kamu tadi, tindakan kamu tadi itu cuma sekedar lalu-lalang, jadi mereka sampai nggak selera makan begitu Kak. Oke, terima kasih kepada Kaila. Jadi benar ya, kita tidak boleh melakukan bullying kepada orang lain dan kita harus menanamkan kesadaran bahwa bullying itu hanya akan berdampak buruk. Gak ada bullying yang berdampak positif ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin kedua yaitu merasa. Perasaan apa sih kira-kira yang teman-teman rasakan ketika mengikuti BKP dengan topik tidak selera makan ini? Ada yang bisa menyampaikan? Baik, Berlian dipersilahkan. Tidak selera makan ini, saya merasa bahwa perasaan tidak selera makan itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Seperti yang kita bahas tadi, tidak hanya pada fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental kita, begitu Kak. Dan juga bisa mengakibatkan kecemasan yang mungkin mempengaruhi selera makan itu akan terus berlanjut, begitu Kak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Berlian. Jadi kita mungkin bisa merasakan dampak-dampak buruk ya, mau itu ke fisik, ke mental yang kalau ini tidak kita rubah, kita tidak mempunyai kesadaran akan berdampak secara berkepanjangan dan bisa menimbulkan anxiety. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu bersikap. Bagaimana sih kita bisa menyikapi solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang sudah kita bahas tadi? Ada yang bisa berpendapat? Oke, kepada Berlian dipersilahkan. Bagaimana sih topik kita dapat menyebut supaya dia tidak terus melakukan hal tersebut, dan juga kita bisa menawarkan dukungan dan kepada mereka yang membutuhkan, karena orang yang tidak selera makan itu berdiskusi dan melakukan. Oke, terima kasih. Ini mungkin poinnya mirip-mirip ya, jadi bisalah kita mengerti. Kita masuk kepada poin keempat yaitu bertindak. Kira-kira tindakan apa yang akan bisa kita lakukan selanjutnya untuk mencegah atau kita terapkan kalau kita mengalami tidak selera makan? Oke, kepada Najwa dipersilahkan. Mungkin Kak di sini posisinya saya bukan jadi korban. Saya itu melihat teman saya misal tuh ya. Jadi kalau saya melihat teman saya yang nggak selera makan ketika dia dibully di sekolah, mungkin saya bisa ngajak dia cerita terlebih dahulu, biar dia cerita dulu pada saya. Terus nanti saya ajak dia beli makan, biar dia mau selera makan. Itu Kak. Iya, tindakan itu bisa juga kita lakukan ya. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang sekiranya sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka tidak merasa sendirian. Jadi mereka juga bisa kita bawa ke tingkat-tingkat positif. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab apa sih yang kita dapatkan dengan melakukan BKP topik ini? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, kepada Raina dipersilakan.
menurut saya tanggung jawab yang kita dapatkan setelah melaksanakan BKP hari ini adalah kita dapat bertanggung jawab untuk menjadi lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita, dan berusaha peka ketika ada seseorang yang mengalami tidak selera makan, karena mungkin dia hanya butuh diperhatikan dan ditemani, begitu. Oke, terima kasih Raina. Jadi tanggung jawab yang bisa kita ambil yaitu lebih peka, lebih empati, dan lebih simpati terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi kita bisa membantu mereka, membantu mereka dalam mengatasi kesulitan makan ini. Mungkin juga kita bisa lebih peduli karena mereka hanya ingin diperhatikan pada saat itu kan teman-teman. Sebelum mengakhiri BKP kita, untuk yang terakhir kali, apa sih kesan dan pesan yang kalian dapatkan dengan melakukan BKP ini? Ada yang bisa menyampaikan kesan dan pesannya? Oke, kepada Kayla, silahkan disampaikan kesan dan pesannya. Baik, Kak, dari kegiatan ini, kesan yang dapat saya rasakan itu, saya merasa tidak sendirian lagi, bahwa ternyata banyak orang yang mengalami problem yang sama, kendala yang sama dengan trauma-trauma itu. Banyak juga mereka yang tidak selera makan, begitu Kak. Jadi saya cukup senang itu bukan karena ada temennya gitu ya Kak, bukan karena sungguh banyak yang trauma seperti itu, tapi sebenarnya itu lebih kepada ternyata banyak yang bisa ngertiin kita gitu. Di forum ini baru semua bisa terbuka begitu Kak. Untuk pesannya, teman semua, jika kalian merasa trauma, ingatlah apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan BKP hari ini, karena kita semua sudah berkomitmen untuk bukan lepas sih sebenarnya, tetap berselera makan dan menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kayla yang sudah menyampaikan kesan pesannya. Jadi, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang berani untuk berpendapat. Di sini kita saling-saling mau berpendapat dan kita saling menghargai teman-teman yang berbicara. Seperti yang dikatakan Kayla tadi juga, ternyata permasalahan ini banyak dialami oleh orang lain. Bukan berarti dia merasa punya temannya, tapi kalau keadaan kayak gini tuh merupakan hal yang wajar dan bisa diatasi sebenarnya kalau kita mau dari dalam diri sendiri. Oke, kita sampai kepada penutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di BKP ini. Kiranya apa yang kita bahas tadi itu dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan bisa menjadi tanggung jawab dan komitmen baru bagi kita jika mengalami tidak selera makan tadi. Hingga akhirnya kita mempunyai kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Sekarang kita mau menutup BKP kita dengan doa. Adakah yang bersedia memimpin doa penutup? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya aja ya yang pimpin. Oh, Kayla. Baik, Kayla, dipersilahkan. Mungkin Kak yang doa penutup, harus kami dong. Kan kami yang punya, kami udah curhat ke Kakak. Oke, baik. Terima kasih, Kayla. Jadi, semua sebagai pengakhir dari kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa bersama agar kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk bangkit dari rasa trauma ini. Berdoa dimulai. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kayla. Terima kasih teman-teman. Dadah.